Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Anak-anakku yang Pak Guru sayang dan Pak Guru banggakan dimanapun anak-anak berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di bulan suci ini mari kita belajar bersama-sama, kita manfaatkan betul waktu ini untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, siapa saja yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajar. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayang dan Pak Guru banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang idhar halqi. Terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idhar halqi. Menurut bahasa, idhar artinya jelas. Adapun menurut istilah, yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfil mudhar. Yang artinya mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah. Jadi pada huruf yang diidharkan itu, sekali lagi, mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhraj, tempat keluarnya huruf, tanpa ada tambahan gunnah atau dengung pada huruf yang diidharkan. Penjelasan tentang idhar, yaitu yang dimaksud dengan huruf yang diidharkan adalah huruf nun sukun atau tanwin, meskipun huruf nun itu sendiri memiliki sifat yang selalu melekat padanya, yaitu gunnah. Kemudian, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, baik fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan huruf halq, tenggorokan. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah ada hamzah dan ha. Kemudian berikutnya adalah huruf kha dan ghain. Kemudian berikutnya adalah huruf ha dan ain. Baik. Tadi ke 6 huruf ini, idhar artinya jelas, halq artinya tenggorokan. Jadi jelas di tenggorokan. Di dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal, di sana dijelaskan, Alamah Al-Jamzuri berkata, fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Yang pertama adalah idhar. Sebelum huruf-huruf lain pada al-halq ada 6 yang tersusun. Pada
atau perlu kita ketahui, yaitu hamzah dan ha. Hamzah dan ha, ini hamzah, ini huruf ha. Kemudian disebutkan dalam syair, yaitu huruf ha dan ain. Dan berikutnya adalah kha dan ghain. Berikutnya sebab kenapa dinamakan izhar halqi, yaitu dinamakan izhar karena jelas. Karena non sukun tampak jelas terbaca ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar. Dan dinamakan halqi, yaitu dari kata tenggorokan, halqun, tenggorokan. Karena huruf-huruf izhar keluarnya dari al-halq, tenggorokan. Yang mana tenggorokan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah adalah hamzah dan ha, tengah ha dan ain, yang atas adalah kha dan ghain. Kemudian berikutnya adalah sebab terjadinya izhar itu kenapa? Karena jauhnya makhraj atau jauhnya makhraj huruf nun yang keluar dari ujung lidah dengan makhraj huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi sebab terjadinya itu kenapa? Karena tanwin man a. Jadi sebab jauh dari jauhnya makhraj huruf nun dari makhraj yang bertemu tadi, yaitu huruf-huruf tenggorokan. Kemudian berikutnya adalah kaidahnya. Kenapa dinamakan izhar halqi ini? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf halq, ya. Ini contoh, yaitu man amana. Man amana. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Man amana. Dibaca man amana tanpa disertai dengan gunnah. Tidak boleh dibaca man amana, tapi dibaca man amana. Tidak serta pula dihentakkan man amana, tapi sederhana man amana, bukan man amana. Ini kesalahannya adalah sering karena izhar jelas maka terlalu dihentakkan, disesuaikan dengan ritme atau temponya. Contoh yang berikutnya adalah huruf ha, min, min hadin, min ha. Nun sukun dengan huruf ha, min hadin, min hadin, bukan min hadin, tanpa ada atau tanpa disertai dengan gunnah. Kemudian ha dan ain, yaitu min haulik. Min haulik, jadi dibaca jelas. Kenapa? Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ini baru nun sukun. Kemudian contoh huruf min asalin, min asalin, min asalin. Nun sukun bertemu dengan ain, dan begitu seterusnya. Kemudian tanda izhar pada mushaf atau di dalam Al-Quran, nun sukun pada mushaf ditandai dengan meletakkan ra'su kha, yaitu ini ra'su kha ini adalah sukun. Kalau di Al-Quran yang dulu itu, bahkan kalau yang versi Madinah itu kalau nggak salah nggak ada harokatnya, kosong. Tapi di versi Indonesia ada bantuan seperti ini, sukun tanpa titik di atas huruf nun. Adapun tanda idhar pada tanwin yaitu taroka harokatain,
tanwin sejajar. Ini tanwin yang sering kita sebut dengan nun sukun, itu seperti ini. Tapi pada penjelasan itu sebenarnya nun ya yang tidak berharokat. Jadi apabila ada nun yang kosong kemudian bertemu dengan huruf-huruf ini, nanti jika anak-anak menemui Al-Quran yang Madinah atau versi yang bapak ibunya atau orang tuanya, saudaranya pulang dari haji, melihat mushaf itu, maka akan melihat tidak ada harokatnya atau tidak ada sukunnya. Kemudian yang versi Indonesia nanti insya Allah akan ditemui nun sukun seperti ini, atau fathatain kasrotain domatain. Baik, kita baca bersama. Man amana, man amana, tidak disertai dengan gunnah. Man amana. Kemudian jangan dihentakkan. Man amana, man amana, jangan, tapi tetap sesuai dengan ritme bacaan. Kemudian min hadin, min hadin, min hadin. Kemudian min haulik, min haulik, min haulik. Berikutnya adalah min asalin, min asalin. Kemudian contoh untuk huruf kha dan ghain, man khasyiya, man khasyiya, man khasyiya, man khasyiya. Nun sukun bertemu dengan huruf kha, man khasyiya. Ini huruf ghain, min ghislin, min ghislin, min ghislin. Baik, ini contoh nun sukun bertemu dengan huruf kha dan ghain. Baik anak-anakku sekalian, sekali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin, baik itu fathatain, kasrotain, domatain, bertemu dengan huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, kha dan ghain, maka idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi idhar halqi jelas di tenggorokan. Man amana min hadin min haulik min asalin man khasyiya min ghislin. Jangan di get-get. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada banyak salahnya dan kurangnya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.